Meskipun bukan hari Minggu, tapi karena besok adalah tanggal merah, May Day, tanggal Hari Buruh, maka ya tidak ada jeleknya kalau kita ngobrol tentang yang berbau seni. Nah, kali ini saya akan sedikit menyinggung tentang satu novel yang menurut dugaan saya ini adalah sebuah metafor atau perumpamaan, artinya satu cerita yang itu uh, paralel dengan situasi yang digambarkan, meskipun penggambaran itu tidak sama persis sebagaimana yang terjadi peristiwa, terutama politik maupun pembangunan yang terjadi di sebuah negeri. Nah, ini judul dari novel ini cukup menggelitik ya. Jadi judulnya adalah Kabut Hitam Hutanesia. Kabut Hitam Hutanesia yang saya jadikan thumbnail di edisi kali ini. Novel ini karangan, dugaan saya ini dia bukan seorang sastrawan atau novelis ya, tapi lebih karena barangkali panggilan jiwa untuk mengungkapkan lewat sebuah novel. Akhirnya lahirlah sebuah novel yang patut dibaca oleh orang yang concern terhadap peristiwa yang terjadi di negeri ini. Saya ulangi, judulnya adalah Kabut Hitam Hutanesia. Jadi sebuah kisah hutan yang terancam karena ambisi, karena kerakusan dan kebohongan. Ini subjudulnya semacam itu. Nah, ini novel ini dikarang oleh Arba'in Nur Bawono, yang sekali lagi saya menduga dia bukan seorang novelis, tetapi sangat patut kita apresiasi upaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dengan sebuah cerita yang tertuang dalam novel setebal 324 halaman. Ya, persisnya seperti apa silakan diburu ya, novel ini, karena metafor atau ungkapan yang diupayakan padananya, meskipun itu sebuah novel, itu seringkali membuat imajinasi kita itu jauh lebih bisa memahami secara mendalam tentang apa yang sedang terjadi. Nah, sebetulnya metafor atau ungkapan dalam bentuk lain dalam kali ini novel itu pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu saudara siapa itu, Butet ya, Butet Kartarajasa itu pernah membuat pameran patung yang judulnya adalah Melik Gendong Lali, yang sempat dilarang ya. Itu juga satu satir ya, atau sindiran, atau ya ini saya karena juga bukan seniman atau ahli sastra ya, ini ungkapan yang sesuai apa yang ada dalam benak saya. Itu sama, meskipun itu adalah pameran seni termasuk instalasi itu ingin mendeskripsikan atau menggambarkan atau memetaforakan situasi yang sedang terjadi, dan itu sempat dilarang. Kalau kita tarik lagi ke belakang, itu ada karya lukisan dari Jogja, yaitu Joko Pekik. Lukisannya adalah judulnya Berburu Celeng. Itu juga mendeskripsikan lewat lukisan. Ya, meskipun Joko Pekik beruntung bahwa lukisannya laku, kalau tidak salah waktu itu 1 miliar awal tahun 90-an. Itu satu jumlah yang sangat besar untuk sebuah lukisan. Ya, mudah-mudahan novel ini juga bernasib
eh, sama, meskipun saya menduga penulisnya tidak mempunyai target booming secara finansial, tetapi lebih ke bentuk keprihatinan yang kemudian diungkapkan dalam karya novel. Tapi ya kalau booming ya itu saya kira juga satu hal yang wajar, karena tidak mudah untuk membuat karya, apalagi novel yang menurut dugaan saya bukan seorang novelis. Ini satu upaya yang sangat patut diapresiasi. Nah, sinopsisnya itu hutan itu, artinya dari judulnya kita sudah bisa memprediksi bahwa ada satu situasi yang tidak kondusif dalam perjalanan perhutanan Hutanesia ini, terancam oleh aliansi tiga pihak yang itu justru destruktif terhadap kondisi hutan, yaitu yang aliansi antara Drago, kemudian Lobo dan Mulo ya. Drago ini adalah pimpinan serigala hitam. Hitam sendiri sudah menunjukkan satu yang negatif. Kemudian Lobo ini memimpin gerombolan musang hitam lagi, dan Mulo ini sebagai sosok yang dianggap lugu. Kemudian ya persepsi masyarakat Hutanesia itu akan respect terhadap penampilan Mulo ini. Tetapi situasinya aliansi tiga pihak ini justru sebetulnya merugikan eksistensi Hutanesia tersebut. Nah, kemudian waktu berlalu, masa berganti, begini ya. Ini bahasa saya sendiri, bukan bahasa novel ini. Sampailah kepemimpinan itu ke siapa itu, Sogo ya, yang digambarkan sebagai macan tua ya. Kalau Mulo tadi periode kerajaannya sebagai raja hutan itu digantikan oleh Sabu ya, yang merupakan macan tua. Tapi macan tua ini masih tanda tanya apakah si raja hutan yang baru ini mampu membawa kesejahteraan masyarakat Hutanesia atau tidak, atau dia masih terbelit oleh aliansi tiga pihak yang merugikan masyarakat Hutanesia. Ini satu metafor yang saya kira cukup menarik dari seorang novelis debutan begitu ya, Arbainur Bawono. Buku novelnya ini setebal 324 halaman. Silakan diburu novel tersebut, sehingga kita memperoleh sesuatu yang lain dalam melihat gambaran Hutanesia, yang itu merupakan metafor dari satu negeri. Salam konstitusi.